Apalagi nanti sahabat saya akan menerangkan sudah keluar P48-nya. Ya, itu biar terangkan artinya biar orang yang ngaku ahli hukum ini ngerti lah gitu ya. Itu biar jelas bahwa dia sudah harus dikejar dan harus dieksekusi. Saya itu mencari apa? Juga saya mencari nih, mencari etika dan moralitasnya Roy Suryo kemana ya? Iya, ini. Ya lo bisa interupsi, Lah, iya. lo ngomong gue diam. Ya. Tapi ketika gue ngomong, Ya. lo juga hormati juga dong. Oke, silakan lanjutkan. Kan begitu lo. Kembali lagi di interupsi pemirsa, saya ke Bang Lecu. Bang Lecu, kalau tadi Anda katakan sudah daluarsa, kemudian mengapa tidak muncul dan tidak muncul bersama Anda? Nah, ini kan menimbulkan persepsi, barangkali jangan-jangan kita ditudingan bersembunyi. Jadi gini, saya akan meminta Saudara Silverson untuk keluar nanti waktu pada saat kami mengajukan PK. Terhadap PK yang lama kami sudah cabut. Tinggal nunggu penetapan. Nggak usah, Setelah ada penetapan kami akan ajukan kembali PK-nya. PK yang baru. Nah, di dalam PK yang baru itu kami akan lampirkan keterangan ahli yang sudah kami persiapkan. Oke. Demikian. Jadi saya meminta Silverson nantinya pada saat permohonan PK kami masuk, kemudian saya akan minta Silverson untuk Tapi datang. maksud saya, sepengetahuan Anda, Bung Silvester, ini kan memantau ya perkembangan terhadap dirinya, perkembangan Ada kita hukumnya ada dan lain komunikasi sebagainya. secara telepon, Aha. ada komunikasi ya, komunikasi secara telepon itu kan tetap karena kan saya kan pengacaranya. Jadi jelas saya meminta oke, nanti ketika kita hadirkan pada saat kita ngajukan PK kedua. Oke, Gitu. terakhir kan informasinya sakit. Kemudian Ya. tadi Anda katakan sedang sibuk keliling Ya. ke beberapa kota. Artinya Ada sudah ke sembuh. beberapa kota. Udah sembuh. Udah sembuh? Udah sembuh. Apa terakhir yang Anda komunikasikan dengan Terakhir Bang yang Sil? saya dengar komunikasi kami adalah bahwa Kak Sil itu adalah pergi ke beberapa daerah dalam rangka penyuluhan terhadap UMKM. Oke. itu yang saya. Oke, saya baik. tahu. Baik. Artinya akan mengajukan PK kembali padahal Ini, yang sebelumnya sudah yang ditolak tadi jelas, kata Anda. PK yang kemarin kita appreciate kepada hakimnya, Pak Pak Putu atau siapa gitu yang apa aja dari Bali. Yang jelas-jelas betul. Ini kan kayak foto tadi, nggak jelas apanya. Dokternya juga waktu PK itu nggak jelas, nama dokternya aja nggak jelas, penyakitnya nggak jelas, ya jelas tolak. Kalau ini saya yakin pasti ya. Nanti begitu dia hadir atau begitu dia datang ya gitu. Ini kan cuma omong-omong aja kata di berbagai kota. Kayak apa aja roadshow berbagai kota. Itu sudah namanya anak buron melarikan diri. Nanti kita akan minta orang-orang yang melindungi tempat Silvester, kalau dia sudah ditetapkan buron, apalagi nanti sahabat saya akan menerangkan sudah keluar P48-nya. Ya, itu biar terangkan artinya biar orang yang ngaku ahli hukum ini ngerti lah gitu ya. Itu biar jelas bahwa dia sudah harus dikejar dan harus dieksekusi. Itu Mas. Orang-orangnya juga orang-orang yang melindunginya bisa jadi masuk juga itu orang-orang itu karena melindungi buronan yang harusnya dieksekusi. Itu. Kalau pengacara masuk melindungi nggak? Enggak, kalau pengacara kan Oke. punya undang-undang. Oke. Boleh, kecuali pengacara melakukan hal yang kayak dulu. Sempat ada pengacara yang pakai bakpao segala itu. Oke. Ya kan? Kalau yang di Solo tadi, tanggapan Anda? Kenapa? Bang Andi Aswan. Yang di Solo, itu kan apa halusinasinya dari ya, dia. tangkep Selalu juga. mengatakan berhubungan dengan Solo, ya kan? Yang jelas itu memang dia semuanya lah dibuat sesuatu kaitan-kaitan itu dilakukan mencari. Saya itu mencari apa? Juga saya mencari nih, mencari etika dan moralitasnya Roy Suryo kemana ya? Iya, ini jelas etis kalau ada yang Nggak nggak etis ada ya. etikanya, moralitasnya Nih. juga nggak lihat saya. Ini. Karena apa saya katakan itu? Dikit-dikit mengaitkan dengan Pak Jokowi. Kacamatanya kurang tebel. Ya kan? Dikit-dikit mengaitkan Pak Jokowi. Jadi saya lihat ini kebenciannya ini udah tingkat tinggi nih dengan Pak Jokowi ini. Karena sebentar lagi ada gelar perkara ya, ada penetapan entah itu ya. Entah itu tersangka, entah itu SP3. Radio kan kita rusak nih. tinggal tunggu. Dari 3 bulan kan yang lalu begitu ya ngomongnya kan. udah kayak gini. Jangan lagi mencari-mencari. Buktikan. Saya sampai sekarang ini mencari mana 3 bulan yang lalu ngomongnya gini. moralitasnya Roy Suryo. Malah Begitu, ada yang berani bilang karena besok selalu Jumat, dikaitkan dengan Jokowi, dikaitkan juga nanti dengan Mas Gibran gitu. Memang Yang terkait. semuanya itu adalah sampah buat dia. Memang terkait. Oke. Radio Ya, rusak silakan. lah. Ya, jadi gini, saya ingin mengomentari soal keberadaan Silvester. Ya. Nah, ingat loh, kita punya pasal 221 KUHP, yaitu obstruction of justice, menghalang-halangi proses hukum. Ya, di dalam pasal 221, pasal 221 ayat 1, itu ada beberapa jenis perbuatan yang bisa ditindak secara hukum pidana, yaitu menyembunyikan pelaku kejahatan. Nah, Oke. Ini sudah terpidana. Jadi Ya. kalau siapa namanya rekanku Lecumanan Ya. masih berusaha-usaha untuk menghalang-halangi, apalagi menyembunyikan, Nih, apalagi buron. memberikan pertolongan, itu bisa kena obstruction of justice. Pasal 221 KUHP. Buron. Itu satu, ya. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan eksekusi.
Buron. Keterangan resmi dari kejaksaan itu kan sudah dikeluarkan P48. Ah. P48 itu adalah kode surat dari kejaksaan Jelaskan, perintah eksekusi. Mungkin nggak ngerti dia. Ya. Jelaskan. Jadi kalau P48 sudah keluar, berarti harus dieksekusi. Ya. Karena berdasarkan P48 itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah menunjuk jaksa eksekutor. Oke. Nah, pertanyaan saya ingin bertanya. Ya. Tadi kan katanya Bang Sylvester keliling di berbagai kota. Nah, Ya. harusnya kejaksaan kan mengetahui keberadaan, kemudian itu belum tentu hanya bohong tinggal juga informasi dan koordinasi dengan instansi lain dan tinggal eksekusi. Saya Saya nggak gini, kemarin kan penjelasan dari kejaksaan adalah dicari kan nggak ada. Ya. Jadi kejaksaan itu sudah berusaha untuk mencari. Oke. Cuman kalahnya kejaksaan adalah kenapa saudara Sylvester tidak ditetapkan buron? Kenapa tidak ditetapkan DPO? Karena begitu ditetapkan DPO, Buron. Oke. maka Buron nih. di kejaksaan itu ada namanya Adiaksa Center ya, Adiaksa Monitoring Center. Jadi satu sistem yang dimiliki kejaksaan untuk mendeteksi di mana keberadaan terpidana itu Iya. canggih sekali, Iya. dibiayai oleh negara, dan kejaksaan juga bisa menggunakan bantuan kepolisian untuk mencari keberadaan Sylvester. Oke. Cuman Oke. karena kejaksaan belum menetapkan Sylvester sebagai DPO, Ya. makanya belum bisa dilakukan Oke. pencarian Oke. secara paksa. Saya tangkap gitu. poinnya. Bang Lecu, Ya. tanggapan Anda. Tanggapan saya tetap kepada kadaluarsa, jadi jaksa tidak perlu lagi melaksanakan eksekusi. Itu jelas. Oke. Yang kedua, ini jelas 310-311 delik aduan absolut karena dulu Pak JK sama sekali tidak pernah diperiksa dari ini tingkat udah proses selesai penyelidikan dah. sampai proses peradilan. Balik Jadi lagi jelas dari awal. ya kan terhadap putusan semuanya keliru. Kekeliruan hakim jelas di situ. Sehingga artinya dengan adanya kekeliruan hakim itu harusnya perkara ini tidak perlu lagi dieksekusi. Itu jelas. Oke. Nggak Kemudian jelas itu. kepada rekan saya Pak Roy ya, seorang seniman, ya nggak apa-apa. Kalau bisa posternya besok lebih banyak lagi posternya. iya, gitu. jelas. Artinya ya. Harus kalau Oke, itu. jadi Seneng kan? Buron pokoknya kan? Pak Roy Poster udah buron. tunggu saja laporan terhadap Pak Roy ya kan. Kita sama-sama menunggu saja ya Itu yang kan. ngaco. Kita lihat nanti prosesnya seperti apa. Ya, itu saja Radio dari rusak saya. nih Saya dari Laporan 3 terhadap bulan Mas Roy yang lalu. mana Mas ini? Davi. Gitu. terkait dengan yang di Polda Metro Jaya. Oh, oke. Nah, ya kan? Dalam Jangan- proses oke. penyidikan. Oke, kita tidak membahas Radio itu. rusak. Oke, Radio kita rusak tidak membahas 3 bulan itu. yang lalu Baik, ngomongnya siap. gitu aja dah. Oke, baik. Bang Andi, Buktikan silakan aja. ada yang mau sampaikan? Iya, kalau saya sampaikan tadi apa yang dikatakan pengacara secara hukum, ya itulah yang beliau berkomunikasi dengan pengacara kan Oke. seperti itu. Kalau tanggapan saya sebagai sahabat beliau ya, Dengan Anda berkomunikasi nggak? saya nggak berkomunikasi Nggak. sementara ini. Oke. Ya. Kalau saya ada komunikasi pasti Takut ada di sini. takut ikut ditangkap. Sebagai sahabat. Jangan kau bilang, maka saya bilang kau nggak punya etika dan moralitas juga. Iya, takut. Karena kau tuh selalu berbicara, orang berbicara, kau distract ya dan tidak mengakui gitu. Nggak apa-apa lah kalau memang nggak Jadi berguna bagi begini rakyat, masalahnya ngapain Mas juga? Roy ya, kan saya sudah katakan ya, kita kan melihat ini adalah kasusnya adalah kasus politis ya. Saya ada kasus pandangan politis, saya jelas. Oke. ya Kasus kan. hukum, Masalah bukan kasus itu politik. eksekusi dan itu ada jaksa eksekutor yang Ya udah, menentukan. udah keluar. Itu kewenangannya adalah jaksa. Sudah keluar eksekutor. P48-nya, mungkin dia tahunya Ya, 4848 jadi begitu taksi kan. Jakarta Bandung dulu Semuanya mungkin. itu. 4848 Lu bisa diam nggak sama gue? Oke, tahan dulu, Mas Roy. Iya. Tahan dulu. Kalau ngomong gua distract, lu ngomong gua nggak Iya, distract. aduh, Memang oke. gua cari-cari nggak ada lu etika dan moralitas mau lu. diserang boleh. Selalu lu begitu Satu-satu, begitu. Mau satu-satu. diserang boleh kok. Oke, Bang Andi, Lu lanjutkan. bisa aja distract, mau lu bisa diserang. interupsi, lu baru Iya. ngomong. Gua diam. Namanya acaranya interupsi kok. Iya, lu bisa interupsi, Lah, iya. lu ngomong gua diam. Iya. Tapi ketika gua ngomong, Iya. lu juga hormati juga dong. Oke, silakan lanjutkan. Kan Nah. begitu lu. Ya kan artinya itu yang saya karena saya tahu di situ kondisinya itu. Maka saya bilang ini adalah politis. Dan urutannya juga kita jelaskan 310 311 itu kan hasil delik aduan absolut yang dikatakan dari pengacara tadi. balik di situ lagi. Kalau bicara itu, kalau kita dari awalnya nih terjadi seperti itu. Proses yaitu adalah hak kekuasaan berjalan di sana. Oke. Ya kan? Yang paling penting saya poin ini adalah Sylvester mengakui dia slip tongue. Ya dia slip tongue dan dia meminta maaf dan meminta secara adat kepada Udah Pak dieksekusi, JK. slip Oke, Itu ya. bertemu langsung. Bertemu langsung. Meminta maaf langsung. Meminta maaf langsung Diterima secara dan langsung. memberikan yang namanya sarung kebesaran NTT kepada Di bohong ini. Pak Secara langsung Secara kepada Pak JK. Udah. Pak JK. Enggak, sudah ada sahabatnya Pak JK yang menolak ini pada salah satu acara yang dibantu. Ya dia kan hadir, udahlah Bro. Iya, Pak. Udah usah Pak. Pak Roy kan nggak hadir. hadir. Kok Pak Roy Jangan nggak hadir? seolah-olah Nggak Pak ada. Roy itu Permintaan maaf nggak ada. apapun ada Tidak di ada. sana. Nggak ada. Informasi yang Anda dapat sebaliknya berarti. Sebaliknya Pak Roy kan nggak di sana, dijelaskan Pak Roy. di ARC waktu itu. Jadi udah bohong lah dia. Udahlah nggak usah Udahlah, Pak dianggap Roy. lagi. Oke, satu-satu. Sekarang Mas Davi. Oke, sekarang kita kasih kesempatan. Mas Roy, silakan. Udah kasih Mas Roy, udah Mas Roy silakan. Yang jelas silakan. ini, yang jelas kasusnya itu sudah inkrah.
310, 311 waktu itu pun juga di bawah presiden tertentu itu ya. Artinya kalau mau dilakukan kalau salah ya pasti salah. Ini sudah inkrah, sudah 3 kali putusan. Tapi yang jelas Pak JK itu negarawan, dia hanya menuntut dengan itu, tidak ditambah-tambah para termul itu yang nuntut, yang katanya tadi radio rusak masih mengatakan itu masuk dia itu. ini keledai Itu dulu. termul itu kan selalu bilang gitu. Udah 3 bulan yang lalu Tahan, bilang Bapak-bapak, kita minggu ditonton. ini, minggu Oke, depan, kita ditonton. minggu ini, Jumat ini mana sekarang? Kalau yang jelas kalimat ini ya, Sylvester kalau Anda memang jantan ya, kecuali Anda betina loh ya. Kalau Anda jantan, datangi kejaksaan. Tangkap saya kalau memang sudah daluarsa. Tangkap saya, serahkan. Itu baru jantan. Kalau enggak, Anda Sylvester Matuhina. Oke. Silakan. Iya, jadi gini, pertama soal upaya PK ya, ingat pasal 285 kita ini bicara hukum ya. Kita nggak bisa, kasus ini nggak bisa dianalisis secara politik karena putusannya udah ingkrah. Semua proses hukum itu sudah diuji semua, bahkan Sylvester aja kan sudah mengajukan upaya banding, kasasi gitu kan. Nah, berdasarkan pasal 285 KUHP, permohonan PK itu tidak menunda eksekusi, itu satu. Yang kedua, kalau diajukan PK, berarti dia sadar bahwa putusannya itu belum daluarsa. Ya kan? Nah, itu dua. Nanti rencananya akan diajukan PK lagi. Iya, nggak masalah. Mau ajukan PK kedua, kan? nggak ada masalah. Tapi tidak menunda eksekusi. Oke. Dan jaksa tahulah. Kita tidak perlu ngajarin jaksa gitu. Oke. Ya, ini lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan putusan pengadilan cuma kejaksaan. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa mendikte kejaksaan. Hanya kita mempertanyakan, kok kenapa sudah hampir 6 tahun, kami sudah 3 kali mendatangi kejaksaan, kenapa nggak dieksekusi juga? Memang betul ada titik terang. Kemarin itu kejaksaan sudah mengatakan bahwa Sylvester sudah dicari. Ya, kalau dicari masih keberadaannya di Indonesia, saya kira tidak sulit untuk eksekusi. Biasanya eksekusi itu sulitnya karena 3 hal. Pertama, halangan administrasi, salinan perkara salinan putusan belum sampai ke kejaksaan. Kedua, yang bersangkutan meninggal dunia. Atau yang ketiga, yang bersangkutan atau terpidana itu melarikan diri. Nah, ini kan belum melarikan diri, apalagi tadi masih terang benderang, masih ada di Solo. Bang Lecu, siap. PK kedua tidak menunda eksekusi. Nggak ada masalah, yang penting permohonan kita sudah diterima. Ya, oke, permohonan kita sudah diterima oleh pihak kejaksaan. Nanti kita melihat pertimbangan daripada kejaksaan terkait akan dilaksanakan eksekusi atau tidak, itu biarkan menjadi kewenangan daripada kejaksaan. Tapi faktanya terkait PK pertama kami sudah cabut. Oke, kami lagi menunggu penetapan daripada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang kemudian setelah kami menerima penetapan, kami akan ajukan lagi kembali PK kedua. Itu faktanya. Tapi pengajuan PK ini bukan upaya atau dugaan upaya untuk menunda-nunda eksekusi kan? Bukan untuk menunda eksekusi, tapi saya sudah mengirimkan surat penundaan eksekusi. Itu dulu harus jelas dulu. Bukan kami bukan menunda, kami enggak. Kami maunya cepat semuanya. Tapi penetapan terkait dengan pencabutan PK kami itu belum keluar. Baik. Itu kami tunggu gitu loh. Baik, kita tunggu nanti akhirnya seperti apa ya. Apakah penetapan DPO dilakukan ataukah memang ya sepertiga tadi yang memang dipertimbangkan. Posternya akan lebih banyak lagi nanti. Baik, penolakan PK Sylvester harusnya jadi titik akhir perlawanan hukum seorang pidana. Namun tanpa langkah tegas kejaksaan, kasus ini justru semakin membuka ruang spekulasi. Menunggu bukti bahwa hukum tak bisa ditawar dan tidak tunduk pada kekuasaan. Saya Davi Pratama, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Bang Lecu, Bang Andi Aswan, terima kasih, Bang Sangaji, terima kasih, Mas Roy, terima kasih.